إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama kita ini dibangun di atas nasihat, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka barang siapa yang menginginkan nasihat, maka hendaknya dia kembali kepada agama ini. Dan agama kita sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara nasihat-nasihat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran bagi yang menginginkan kebaikan, keselamatan dunia akhirat, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf mulai dari ayat 96 sampai 99. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, penduduk satu kampung, amanu, mereka mau beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya, wattaqau, mereka mau bertakwa, beramal saleh, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka bagi penduduk negeri tersebut keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang bersumber dari atas langit, demikian pula yang bersumber dari dalam tanah. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin kazzabu, akan tetapi penduduk negeri tersebut mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan rasul-rasul kami, mereka mendustakan nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun mengadab, menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara nasihat bagi yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, keluarganya, keselamatan negeri ini. Untuk kita beriman, bertakwa, keimanan hanya dapat diwujudkan dengan mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Demikian pula
bertakwa, dengan beramal dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula meninggalkan larangan-larangannya juga dengan dasar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Kita melakukan sesuatu karena kita yakin bahwa ini adalah yang disyariatkan. Kita meninggalkan sesuatu karena kita yakin bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah ketakwaan. Sebenarnya dikatakan oleh Talq Ibnu Habib rahimahullah, salah seorang tabi'i, beliau mengatakan ketakwaan itu adalah amalun bi taatillah. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah ala nurin min Allah, dengan dasar cahaya ilmu dari Allah. Tarju thawab Allah, karena engkau mengharapkan balasan dari Allah semata. Wa antatruka ma'siyat Allah, ketakwaan itu juga engkau meninggalkan maksiat kepada Allah ala nurin min Allah, dengan dasar ilmu. Engkau meninggalkan perkara itu karena engkau mengetahui itu adalah terlarang dalam agama engkau. Naam, ala nurin min Allah, makhafata iqabillah, karena engkau takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan jemaah sekalian. Maka barang siapa yang mewujudkan ketakwaan pada dirinya, keluarganya, negerinya, Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan, kebaikan dari atas langit dan bumi. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah, dan di langit ada rezeki-rezeki kalian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika kita membangkang jemaah sekalian, kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, mendurhakai Rasulnya, dan tidak mau mengambil nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan rasul-rasul kami yang telah kami utus kepada mereka. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun mengambil, menyiksa mereka disebabkan karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan, afa amina ahlul qura, afa amina ahlul qura ayatiyahum basuna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari azab kami yang kami datangkan kepada mereka di malam hari ketika mereka sementara tidur? Betapa banyak kita lihat, betapa banyak kita dengar jemaah sekalian, penduduk satu negeri diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kepada mereka azab di waktu malam dalam keadaan mereka sementara tidur. Betapa banyak dari mereka yang sementara tidur, kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab kepada mereka. Aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk satu negeri merasa aman dari azab kami yang kami datangkan di waktu pagi, wa hum yal'abun, ketika mereka sementara bermain-main, sementara mereka berolahraga, tiba-tiba saja mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak melihat, mendengar bagaimana sebagian orang sementara bermain, berolahraga, kemudian tiba-tiba saja meninggal. Apakah ini tidak cukup bagi kita untuk peringatan jemaah sekalian? Apa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah, yaitu azabnya Allah yang datang secara tiba-tiba? Naam, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun, dan tidak ada yang merasa aman dari azabnya Allah yang datang secara tiba-tiba kepada mereka kecuali orang-orang yang merugi. Naam jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengambil pelajaran, nasihat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, minimal di setiap hari Jumat. Kita mengambil pelajaran agar kita sadar bahwasanya dunia ini sebentar lagi kita akan tinggalkan, supaya kita banyak mempersiapkan untuk menghadapi alam barzakh, alam kubur, supaya kita banyak mempersiapkan untuk menghadapi negeri akhirat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, fa kullan akhadna bi dzambi. Tiap-tiap dari mereka kami siksa, kami azab bi dzambi, disebabkan karena dosa yang mereka telah lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengazab suatu kaum, menyiksa seseorang di dunia ataupun di akhirat kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Fakullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka kata Allah ada yang kami kirimkan kepada mereka angin disertai dengan lemparan batu-batu, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Nah, faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Dan di antara mereka ada yang kami siksa dengan kami kirimkan kepada mereka suara petir. Suara petir yang menggelegar, yang memecahkan telinga-telinga mereka, sehingga pada saat itu mereka langsung meninggal. Naam. Wa minhum man khasafna bihil arda. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Naam, likuifaksi atau yang semisal dengannya. Kami benamkan ke dalam bumi, kata Allah. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka yang kami siksa dengan kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Dan Allah sekali-sekali tidaklah berbuat aniaya kepada mereka. Naam. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah yang berbuat zalim terlebih dahulu. Mereka yang membuat kejahatan terlebih dahulu. Mereka melakukan dosa-dosa terlebih dahulu. Sudah diberikan kesempatan untuk beristighfar, untuk bertobat. Mereka tidak mau beristighfar, tidak mau mereka berrujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai jenis azab kepada mereka. Ada yang disiksa oleh Allah dengan mengirimkan angin. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka dilempari batu-batu dari atas langit. Ada yang Allah tenggelamkan, benamkan dalam bumi, dan ada pula yang Allah tenggelamkan ke dalam air. Dan contoh-contoh seperti ini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jamaah sekalian, telah bisa kita lihat, telah biasa kita dengar tentang jenis-jenis siksaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di zaman ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadisnya Ummu Salamah ataupun Zainab radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun. Apakah kita akan disiksa? Apakah kita akan diazab oleh Allah? Wa fina salihun, dan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kata beliau, na'am, idza kathura fikumul khabath. Ya, ketika sudah merajalela orang-orang berbuat jahat, berbuat kejahatan di tengah-tengah kalian. Maka jemaah sekalian, apabila kita menginginkan keselamatan dunia akhirat, mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nasihat kepada mereka. Jangan kita hanya menonton dan melihat kemaksiatan di depan mata tanpa ada nasihat, penyampaian kepada mereka. Wahai orang-orang yang didengarkan nasihatnya, yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat kepada mereka. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian itu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi bawahan kalian. Nah, war rajulu mas'ulun an ahlihi. Seorang laki-laki bertanggung jawab, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarganya, anak, istrinya. Demikian pula seorang imam, pemimpin juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia menasihati mereka, merubah dengan tangannya kalau dia memiliki kemampuan. Kalau tidak mampu dengan ucapan-ucapan, kalau tidak mampu, hindari tempat-tempat tersebut. Jangan sampai azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka dalam keadaan kita berada di tengah-tengah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk menyampaikan nasihat-nasihat. Nasihat tidak mesti di mimbar-mimbar jemaah sekalian.
Nasihat bisa kita sampaikan dengan cara yang baik kepada mereka. Kita datangi secara baik, secara rahasia. Kita WA, kita telepon tanpa mempermalukan mereka di depan umum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma 'alaika bil yahudi wan nasara. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma mazzikhum kulla mumazzakin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.